Oke, guys, perkenalkan nama saya Charles ya. Saya Pendeta Charles. Kalau saya dengan Pak Markus ini bukan tidak asing lagi ya. Soalnya dulu kami melayani sama-sama. Dulu saya pemain gitar dan Pak Markus WL-nya. Ya, kami pernah melayani sama-sama ya. Dan hari ini kami bisa bertemu kembali bersama adik-adik semua. Semua karena kasih Tuhan ya. Ini saya bawa anak saya, namanya Sening ya. Saya bilang, Sening temani papa yuk kita jalan-jalan ke gereja Betani Yestoya. Wah dia ikut. Terus ada anak muda dari gereja tempat saya pelayanan, namanya Aris. Aris coba kenalin dulu dong. ya ini Aris nih WL juga ya. Dia WL, dia senang melayani. Kalau saya, Riz tolong nanti minggu ini kamu WL ya. Wah siap Pak Pendeta. Langsung berangkat dan siap melayani. Wow, saudara-saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya senang lihat anak-anak muda kalau cari Tuhan. Karena itu yang saya lakukan di sepanjang hidup saya. Ya, sejak saya sekolah minggu sampai hari ini, saya selalu dimotivasi oleh orang tua untuk yuk cari Tuhan yuk, beribadah yuk. Pernah satu kali ya kami kaum milenial, saya dengan Pak Markus ini kita milenial ya. Ya ada yang alfa dan segala macamnya. Kalau saya ini milenial. Dulu zaman saya waktu saya masih SD adik-adik ya. Waktu saya masih SD itu ya setiap hari Minggu jam 8 pagi itu pasti ada film Power Rangers. Di zaman kali ini kayaknya Power Rangers udah gak laku lagi ya. Gak laku ya. Wah. Nah pada zaman itu kalau hari Minggu dan saya gak mau sekolah Minggu. Saya mau nonton Power Rangers. Gak mau ke sekolah Minggu. Oh itu habis tuh. Dimarahin mama. Cepat berangkat. Sekolah Minggu dulu. Selesai sekolah Minggu baru boleh nonton. Jadi sejak saya kecil memang sudah dibilangin. Harus beribadah, harus cari Tuhan. Sampai akhirnya saya bertumbuh jadi remaja, pemuda, ya sampai hari ini. Puji Tuhan, ya nggak ada yang sempurna ya. Charles nggak sempurna, tetapi di sepanjang hidup saya berusaha hidup untuk Tuhan, ya hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi kalau lihat kalian pada datang mau ibadah itu hati saya sangat bersuka cita. Itu berarti masa mudanya kamu persembahkan untuk Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Oke. Baik, malam hari ini saya mau sampaikan satu bagian firman Tuhan yang mungkin sudah sampai di kalian semua ya. The Tower of Babel ya. Menara Babel. Ini tema yang saya dapat dari Bapak Pendeta Markus ya. Dan ini ceritanya luar biasa ya, ceritanya luar biasa. Coba kita buka dulu Alkitab kita dalam Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11. Ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Pak Markus, saya punya waktu 40 menit ya. Oke, kurang lebih ya. 30 menit lah ya. Oke. Ini berapa orang? Ada 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mungkin sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya mau games dulu sebentar ya. Kita pakai waktu 3 menit saja, games. Oke, coba dari kawan yang paling depan, ini siapa? Siapa namanya? Berhitung ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nanti 2 kumpul. 1 kumpul sama-sama ya. Siap? Oke, mulai dari kamu. Dua ya. Kameramen ya? Kameramen juga? Oh enggak. Oke, Aris berarti Aris punya 2. Aris 2 ya. Jadi kita mau main games, kita coba bagi dalam 2 kelompok ya. Kita icebreaker dulu ya.
Kita icebreaker. Yang tadi kelompok 1 angkat tangannya. Berapa orang? Coba yang 1 tadi siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Putri berapa tadi? 2 ya? Oke, kelompok 1 ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok 2 coba berapa orang? Wah lebih banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, siapkan HP-nya dulu. Nanti baru kita masuk ke firman Tuhan. Oke. Siapkan HP-nya, terus kita mungkin kalian sudah pernah coba bermain atau gamesnya membuat kalimat jika dan kalimat maka. Pernah? Jika dan maka pernah? Belum? Oke, ini games ini. Oke, coba ya. Kalian mulai tulis. Jadi yang tadi kelompok 1, buatlah satu kalimat dimulai dengan kata jika. Contohnya, jika saya punya mobil, sesimpel itu. Jika saya punya mobil atau apa aja terserah. Yang penting dimulai dengan kata jika. Terus yang kelompok 2 bikinlah satu kalimat yang dimulai dengan kata maka. Oke siap? Udah paham ya gamesnya? Nanti setelah itu baru saya akan kasih tahu lagi gamesnya seperti apa. Oke siap? Kelompok 1 silakan mulai bikin kalimatnya. Dimulai dengan kata jika. Terus kelompok 2 buatlah satu kalimat dimulai dengan kata maka. Maka saya akan makan bakwan contohnya. Boleh coba? Coba. Oke. Pak Markus pengen ikutan games kita berdua. Oke, anak-anak muda aja dulu ya, coba. Sudah? Siap? Oke. Sudah? Yang belum, yang sudah angkat tangan? Oke, yang lain belum ya? Oke. Waktumu 10 detik lagi. Sudah. Kelompok 1 buatlah satu kalimat dimulai dengan kata jika. Kelompok 2 buatlah satu kalimat dimulai dengan kata maka. Kamu sudah? Saya buatin satu contoh lagi ya. Kalimat yang dimulai dengan kata jika. Jika saya punya handphone baru, udah segitu aja kalimatnya ya. Jika saya punya handphone baru, udah segitu aja ya. Terus kelompok 2 buatlah satu kalimat dengan kata maka. Contohnya, maka apa aja? Maka saya akan beli baju baru, maka saya akan bersihkan AC, maka saya akan main gitar, maka dan seterusnya. Oke, sudah siap? Yang sudah selesai angkat tangannya. Sudah selesai? Oke, sudah semua ya? Oke, sekarang yang kelompok 1, mana angkat tangannya? Nah, saya pengen yang hitam, yang itu yang kacamata. Kamu dan Putri, coba. Kamu jika kan, coba kamu bacain kalimatmu, setelah itu akan disambung dengan Putri bacain kalimat yang dimulai dengan kata maka. Siap? Bebas aja. Kita akan coba dengar apakah kalimatnya nyambung atau tidak. Nah ini nih, kan nggak direncanakan kan? Nah kira-kira kalimatnya nyambung nggak? Oke coba siap. 1, 2, 3. Jika kamu lelah, bukan. Jika kamu lelah, udah segitu aja. Jika kamu lelah, maka saya akan tidur. Wah nyambung juga. Nyambung ya? Oke bagus. Nah ini pastikan kalimat yang kamu baca adalah yang barusan tadi kamu bikin. Bukan baru sekarang ya. Jangan diubah. Kita akan coba kira-kira kalimat siapa yang nyambung dan yang tidak nyambung. Ini kelompok berapa tadi? 1. Maka 2 ya? 2. Kelompok 1 ini coba. Oke. Yang baju putih sama kamu. Kalian berdua ya. Dimulai dengan kata jika ini. Kalimat yang dimulai dengan kata jika. 1, 2, 3. Punya kamu. Oke kamu. Oh belum? Oh belum ya? Tadi kamu jika. Oke, kamu dan dia. Oke, siap. 1, 2, 3. Maka saya akan menunggu jika saya lulus dengan
lulus ujian dengan nilai yang baik, maka saya akan menunggu. Oke, good. Lanjut. Tadi kamu nomor berapa? 2. Ini 1 ya? Oke, kamu berdua. Kalian berdua. Siap? Dengan suara yang agak jelas ya, besar. Oke, 1, 2, 3. Wah. Nyambung ya. Oke, sekarang tuh yang pakai bando siapa namanya? Kamu nomor berapa? 1 dan yang di belakang. Oke, coba. Yang WL tadi ya. Oke, siap, coba. Jika saya mengenal Yesus, maka saya akan lari. Aduh. Oke, lanjut. Jika saya mengenal Yesus, maka saya akan lari ya kalimatnya. Kalau disambung ya gitu ya. Oke, yang baju putih yuk. Punya kamu kan 1 ya? Oke, dengan Aris 2 ya. Oke, siap. Disiapin kalimatnya. Dimulai dengan kata maka. Siap, 1, 2, 3. Jika saya lapar, maka saya rindu kamu kalimatnya. Oke, nggak nyambung ya. Oke. Ini untuk icebreaker aja. Masih ada yang belum? Ini kamu 1 tadi ya. Oke, sudah siap kalimatnya? Yang ini baju putih depan. Kalimatmu udah siap. Siapa lagi kalimat Yang nomor 1 yang tadi jika, yang belum mulai, kamu ya? Kamu tadi apa? Maka, ini? Oh itu sudah ya? Maka, jika siapa lagi? Oh ini ya? Oke, baju putih belum siap, yang di belakang, soundman. Jika ya? Jika saya ganteng? Jika saya ganteng, maka saya akan makan. Oke, jadi kalimatnya kadang-kadang gak nyambung tuh lucu banget ya. Aduh, oke. Guys, jadi itu cuma sekedar icebreaker supaya kalian siap untuk belajar dari kisah Menara Babel. Yuk kita baca yuk. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Yuk kita buka Alkitab. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka kerencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Nah itu firman Tuhan buat kita. Jadi adik-adik semua, ini dari kisah Menara Babel ini ada 2 hal ya. Ada 2 hal penting. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya, sisi positifnya adalah manusia pada zaman itu, pada zaman Menara Babel ini, mereka eksplor semua kapasitas mereka eksplor semua potensi yang ada pada diri mereka untuk bisa membuat sesuatu yang
sifatnya keren, sesuatu yang bisa, ini Menara Babel ini simbol dari kejayaan, simbol dari kemajuan, simbol dari kepemimpinan dan sebagainya. Jadi itu sisi positifnya. Mereka bersatu pengen bikin sesuatu yang wow. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya adalah mereka sangat sombong. Mereka sombong dan mereka bilang, kita bikin saja menara, kalau bisa setinggi langit sampai di langit, dan kita cari nama saja. Siapa mau seperti kita? Nah, itu sisi negatifnya adik-adik. Ya, jadi kita akan belajar dari kisah Menara Babel ini supaya kita jangan sampai menyalahgunakan potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Ya. Nah, saudara-saudara semua, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Potensi yang kita miliki itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Harus hanya untuk menyenangkan Tuhan. Apapun yang kita punya, semua itu harus hanya untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, setiap orang, setiap suku bangsa, setiap kita itu punya potensi dan punya keunikan sendiri-sendiri. Kamu dan saya, kita semua itu punya kemampuan, punya potensi yang berbeda-beda. Dan itu unik saudara ya. Semua itu mantap, semua itu bagus. Karena memang itu Tuhan yang kasih buat kita. Ya. Contohnya kalau orang Tionghoa itu kalau disuruh hitung paling cepat, betul ya? Itu jago hitung tuh. Ya. Satu kali saya pernah nonton di medsos ya, di YouTube ya. Fior, mungkin kalian tahu Fior ya, yang artis tuh ya. Dia kan lagi dicoba bikin si siapa tuh? Siapa? Jerome kan lagi bikin pertanyaan. Wah. Tes 1 2 3. Jerome Pauline kan lagi bikin pertanyaan soal matematika ya. Dan dari semua yang dia coba ya, hanya Fior yang paling cepat hitungannya. Lalu Fior bilang, Cina mah udah pasti jago hitung. Itu memang udah bakatnya orang Tionghoa itu udah kayak gitu. Dan itu dari Tuhan. Contohnya, kalau saya sebut, coba kalian jawab ya. Di Indonesia yang banyak pengacaranya itu suku apa? Kalian tahu sendiri, saya nggak perlu jawab kan? Itu memang udah bakat dari Tuhan, berkat dari Tuhan buat mereka. Kalau orang Indonesia Timur dikenal apa? Kayak saya dari Timur ya, Indonesia Timur. Ya kalau bukan suka musik, ya sudah biasa nyanyi lah. Jadi setiap kita itu punya potensi. Nah pertanyaannya, apakah kita mau pakai potensi itu untuk memuliakan Tuhan? Apakah kita mau pakai potensi yang ada pada kita untuk menyenangkan Tuhan, atau kita mau sombong-sombong dengan yang Tuhan kasih buat kita? Ya, saya yakin semua pasti sepakat supaya kita semua berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui potensi yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya, nah adik-adik semua, gimana caranya kita gunakan potensi kita agar Allah dimuliakan? Jangan kayak orang Babel ya, Tuhan udah kasih potensi, kehebatan dalam diri mereka, lalu mereka pengen menyamai Tuhan. Orang sombong itu cepat jatuh. Kalian tahu nggak kisah malaikat Lucifer? Lucifer itu pemimpin pujian paling keren tuh. Dia kalau nyanyi itu, ya ini menurut penelitian dan sebagainya. Dia itu kalau nyanyi satu surga tuh wah luar biasa. Makanya dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin pujian di sorga. Tapi karena dia sudah merasa diri jago, dia bilang aku pengen menyamai Tuhan. Masa Tuhan saja yang duduk di tahta, lalu aku di sini terus nyanyi-nyanyi terus. Tuhan marah dan akhirnya Lucifer dibuang ke bumi. Orang yang sombong biasanya dihancurkan oleh kesombongannya itu. Dengan kata lain,
Kita harus pakai potensi-potensi yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi saya yakin semua yang ada di sini pasti terlahir dengan potensi-potensi yang hebat. Nah, bagaimana caranya kita gunakan potensi yang ada dalam diri kita untuk kemuliaan Allah? Yang pertama, gali dan kembangkan potensi yang ada dalam dirimu. Harus dikembangkan. Gali dan kembangkan itu. Apapun potensi yang Tuhan sudah taruh dalam dirimu. Ya, jadi jangan bilang aku nggak punya potensi bang. Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak bisa ngembangin apa-apa dari diriku. Hey, saya mau bilang kita semua terlahir unik, terlahir spesial di hati Tuhan. Kita sudah dipilih, Tuhan sudah kasih potensi-potensi hebat, talenta-talenta hebat dalam dirimu. Percaya. Saya dan saudara, kita semua itu punya potensi-potensi, punya kemampuan, kita punya kreativitas dari Tuhan. Waktu Tuhan mau menciptakan manusia, Tuhan bilang apa? Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa artinya? Tuhan taruh potensi-potensi hebat, kemampuan, kreativitas yang hebat di dalam dirimu supaya engkau mampu melakukan hal-hal besar. Ya, jadi jangan bilang aku nggak punya apa-apa, aku nggak ada yang bisa dikembangkan dari diriku. Saya mau kasih contoh, adik-adik semua. Saya kan lagi merintis gereja di daerah Desa Mekar Baru, Desa Kapur maju lagi tuh. Jauh, lewatin pom bensin, mungkin kalian pernah ke arah Desa Kapur lewatin pom bensin. Nah, saya lagi merintis di sana, saudara-saudara. Waktu saya merintis, belum ada satu pemain musik di situ. Belum ada satu pun pemain musik. Semuanya anak-anak sekolah minggu nih, semuanya sekolah minggu. Jadi, kalau mau ibadah, entah ibadah sekolah minggu kah, ibadah rumah tangga, ibadah umum, ibadah raya, saya lah pemain musiknya. One man show jadinya. Kita belum bisa lihat nih, ini anak-anak sekolah minggu ini bisa apa nih? Saya kumpulin mereka. Saya bilang, ayo adik-adik, siapa yang pengen belajar keyboard? Kami mau bang, siap. Oke, datanglah sekitar 5 orang. Saya bilang nanti setiap hari Senin, hari Kamis, saya akan ajarin kalian bermain musik ya. Perhatikan baik-baik ya. Di sini anak-anak yang masih kecil, kita nggak tahu mereka ini bisa jadi apa nanti. Lalu saya ajarin 1 tahun. 1 tahun di situ mulai muncul pemain-pemain musik. Jadi jangan bilang, aku nggak bisa apa-apa bang. Saya nggak bisa apa-apa. No, kamu punya potensi hebat dalam dirimu. Kamu punya kemampuan yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh dalam dirimu. Ingat, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Itu berarti potensi hebat yang Allah taruh itu bisa kalau kita mau kembangkan dalam diri kita. Ya, jadi buat kita semua, siapapun kamu, siapapun kita, kalau kita mau belajar, coba semua bilang belajar. Kalau saya dan saudara, kalau kita mau belajar, akan muncul tuh bakat-bakat hebat, potensi-potensi hebat, kreativitas hebat akan muncul dari dalam dirimu. Ya, bang, saya pengen belajar, saya pengen melayani Tuhan, bermain musik, saya juga pengen bisa WL di depan. Ayo belajar, explore apa yang bisa kamu temukan dalam dirimu. Cobalah hal-hal baru, kita pasti bisa berkembang. Ya, jadi apa yang ada dalam dirimu saat ini, potensi apa yang ada dalam dirimu, mungkin musik, olahraga, atau apa, kembangkan itu. Coba kita buka Matius 25 ayat 15 sampai 18. Matius 25 ayat 15 sampai 18. Ini Tuhan lagi kasih talenta nih. Firman Tuhan berkata begini, yang seorang
Matius 25 ayat 15 dan seterusnya. Yang seorang Tuhan kasih 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu. Lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Demikian juga. Dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini agak panjang ayatnya. Saya coba sampaikan saja. Begini adik-adik semua. Kan Tuhan, ini perumpamaan tapi yang dimaksudkan adalah Tuhan tuh kasih talenta masing-masing buat kita tuh. Buat kita semua itu dikasih talenta. Ya, yang dapat 5 dia kembangin lagi talentanya jadi 10. Yang dapat 5 jadi 5 lagi akhirnya jadi 10 kan. Yang dapat 2 dikembangkan lagi talentanya jadilah 4. Yang 1 dia pikir ngapain aku cuman mampunya segini ngapain aku kembangin. Lalu singkat cerita ketika tuannya pulang Tuhan bilang kok kamu malas gak dikembangkan talentanya. Aku kan udah kasih kamu. Ngapain aku kembangkan talenta ini Tuhan. Aku kubur saja ini. Punya Tuhan 1 ini. Dia kembalikan. Tuhan marah. Coba kita baca ayat yang terakhirnya. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tuhan akan tambahin lagi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Tuhan mau apapun potensi, kemampuan yang ada dalam dirimu, ayo dikembangkan. Ya, yang tadinya mungkin kamu cuma bisa main keyboard, ayo belajar gitar lagi dong. Yang tadinya mungkin kamu cuma bisa Word, Excel, ayo coba dipelajari yang lain lagi. Mungkin apalah. Sekarang dunia kan udah makin maju. Kalau kita ketinggalan teknologi, kita nggak akan bisa bersaing nanti. Sekarang teknologi sudah semakin berkembang. Ayo explore dirimu, kembangkan apa yang ada pada dirimu. Karena Tuhan suka dengan orang yang mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, jadi jangan pernah bilang aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya apa-apa. Kamu punya Yesus. Dia sanggup kasih kamu talenta, kemampuan selama kamu datang padanya. Tuhan, saya juga pengen Tuhan. Kamu punya Yesus, dia sanggup tambahkan apa yang masih kurang dalam dirimu. Ayo, gali yang masih ada, kembangkan yang sudah ada padamu. Itu yang pertama. Kalau kita mau potensi kita memuliakan Allah, kembangkan lagi apa yang sudah Tuhan percayakan. Yang kedua, gimana caranya supaya potensi yang ada pada diri kita memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah jadikan apapun potensi dan kemampuan atau kreativitas yang ada padamu sebagai persembahan kepada Allah. Tadi kamu sudah WL, tadi kamu sudah jadi singers, kamu udah jadi soundman. Saya udah jadi singer, saya udah pelayanan musik, saya juga soundman juga udah pernah. Apapun potensi yang ada pada dirimu, persembahkanlah itu untuk Tuhan. Suaramu itu anugerah, itu berkat dari Tuhan. Saya kenal teman saya, tahun 2006 sampai 2008 saya punya satu teman. Dia kalau nyanyi, itu musiknya kemana, suaranya kemana tuh. Tapi kalau dia pimpin pujian, satu ruangan itu hadirat Allah dahsyat. Semua pada nangis kalau dia sudah pimpin pujian tuh. Wow. Kadang orang lihat, segini aja kemampuanku. Kalau itu kamu persembahkan untuk Tuhan. Kita berikan untuk Tuhan, Tuhan inilah kemampuanku tapi kamu berikan, aku mau berikan untukmu.
itu akan jadi persembahan. Dan Tuhan memperhitungkan semua niat baikmu untuk mempersembahkan talenta, potensi, dan kreativitasmu kepada Tuhan. Ya, kalau kita persembahkan semua potensi kita untuk Tuhan, Tuhan ini saya mau berikan kepadamu, saya mau melayani, saya siap melayani. Ibadah mulai jam 7 saya akan datang jam 6 lewat. Saya akan persiapkan diriku, saya akan latihan benar-benar lagunya. Supaya saya bisa menyanyi dengan, oh itu kamu lagi mempersembahkan talentamu, potensimu kepada Tuhan. Dan Tuhan suka orang yang mempersembahkan dirinya untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan. Ya, jadi buat adik-adik semua, jangan pernah merendahkan diri. Kamu diciptakan unik, kamu diciptakan dengan potensi-potensi hebat. Persembahkanlah itu untuk Tuhan. Ya, masa muda pakailah untuk Tuhan. Ya, kamu mungkin punya bakat musik, bakat vokal, olahraga atau apapun. Pakailah semua itu untuk tujuan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi buat kita semuanya, saya yakin dan percaya kamu pasti punya potensi dan talenta. Persembahkanlah itu untuk Tuhan. Itu adalah persembahanmu. Tuhan, saya enggak punya apa-apa. Ini yang saya punya. Saya punya waktu. Saya mau pakai untuk Tuhan. Saya punya bakat bermain musik. Saya punya bakat di bidang media sosial. Pakailah saya Tuhan melalui ini. Setiap hari Minggu mungkin di sini juga ada ya. Saya tugasin anak-anak muda di gereja. Jadi kamu jadi fotografer ya. Jadi setiap pendeta khotbah kamu fotoin. Nanti kamu yang pegang IG gereja ya. Kamu upload semua foto di situ. Bikinlah highlightnya, bikinlah kata-kata, semua quotes yang baru kamu dapat dari khotbah, bikinlah, tampilkan itu di sana. Dan mereka lakukan itu. Mungkin mereka belum sempat naik ke altar. Tuhan, saya belum mampu nyanyi nih, saya belum bisa nyanyi. Tapi ini yang saya bisa berikan. Oke, kalau foto-foto masih bisa om. Mereka pakai itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Apapun kemampuan, kreativitas, talenta, potensi yang ada padamu, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Maka dengan seperti itu, potensimu memuliakan Tuhan. Ya, jadi jangan kita menyombongkan kemampuan-kemampuan yang ada pada kita. Tuhan suka kalau kita pakai apapun yang ada pada kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, gimana caranya kita pakai potensi yang ada dalam diri kita supaya memuliakan Tuhan? Yang ketiga adalah gunakanlah potensi kita, talenta kita, kreativitas kita, kemampuan kita untuk kebaikan orang lain. Tadi kita sudah gali potensi kita pertama persembahkan kepada Tuhan, dan yang ketiga pakai itu untuk kebaikan orang lain. Ya. Saat kita gunakan kelebihan kita untuk kebaikan banyak orang, maka kebaikan itu akan kembali juga kepada kita. Ya. Jadi waktu kita memikirkan kebaikan orang lain melalui potensi, talenta yang kita miliki, berkat itu akan kembali juga kepada kita. Kalian tahu Mark Zuckerberg kan? Coba kalian perhatikan ini baik-baik. Dia pernah punya mimpi, aku pengen bisa menghubungkan banyak orang melalui satu aplikasi. Aku pengen nih, mungkin mereka sudah lama pisah, jangankan orang lain, saya juga punya banyak teman, udah pisah kemana-mana. Aku pengen dong bikin satu aplikasi yang bisa menghubungkan kembali orang-orang. Ini kan kebaikan ya. Ini untuk kebaikan banyak orang. Mark Zuckerberg. Dia pengen menciptakan satu aplikasi yang bisa menghubungkan kembali banyak orang. Yang mungkin sudah terpisah jauh. Dan akhirnya dibuatlah, dia ciptakanlah Facebook. Diciptakan Facebook awalnya hanya dipakai di Inggris. Lalu mulai berkembang. Dan akhirnya satu dunia, hari ini siapa sih yang gak punya Facebook? Semuanya pasti punya ya. Bahkan sekarang sudah berkembang jadi WhatsApp,
perusahaannya namanya Meta ya. Meta mulai akuisisi WhatsApp, terus apa lagi yang satu ya? Nah itu, udah banyak ini. Tujuannya satu saja, untuk bisa menghubungkan orang-orang yang jauh. WhatsApp juga, waduh. Apa yang dia dapat? Dia berniat baik menghubungkan orang yang jauh. Dan yang dia dapat kembali. Luar biasa kan? Sekarang dia jadi salah satu orang terkaya di dunia. Tadi saya coba searching kekayaan Mark Zuckerberg ini berapa sih? 3 kuadriliun. 3 kuadriliun. Itu udah 3.000 triliun. Bukan triliun lagi, udah kuadriliun. 3 kuadriliun itu, waduh kalau mungkin disimpan di sini nggak cukup kali ini tempat ini. Hanya karena dia memikirkan kebaikan banyak orang. Akhirnya berkat kebaikan itu kembali lagi kepada dia. Jadi kalau kamu punya potensi, kamu punya kemampuan, kreativitas, ayo pakai, bantu orang lain untuk kebaikan banyak orang. Apakah saya cerita begini buat kalian semua. Saya ini kan suka musik. Awalnya suka saja buat diri sendiri. Suka main sendiri, main gitar sendiri, nyanyi sendiri. Lalu saya lakukan bagian pertama itu. Saya coba kembangin lagi, apa sih yang saya belum tahu? Permainan bossa nova yang suka main keyboard mungkin bossa nova pernah coba. Itu agak susah tuh permainan keyboard bossa nova. Saya coba kembangin lagi, wah. Lalu saya berpikir lagi, ini saya harus bisa pakai talenta ini juga untuk kebaikan orang lain. Saya buka satu kelas musik namanya Loving Music di Pontianak dan sekitarnya. Dan saya siap mengajar anak-anak pemuda, anak-anak muda di gereja-gereja. Saya bikin di situ. Mungkin kalau saudara lihat kontak saya, di situ saya ada tulis. Saya siap mengajar di gereja-gereja ya. Jadi saya akan persiapkan pemain-pemain musiknya untuk bisa anak-anak mudanya untuk jadi pemain-pemain musik. Dan Tuhan bukakan jalan. Ya puji Tuhan yang tadinya cuma saya sendiri dengan istri, dengan adik-adik dan teman-teman. Akhirnya banyak orang bisa saya ajarin bermain musik juga. Salah satunya di Tunas Bangsa ya. Ketika saya ngajar di Tunas Bangsa. Itu salah satu sekolah di ujung, di Kuburaya tuh. Saya sampai akhirnya bisa mengajar orang-orang bule, orang Korea. Dan banyak. Wah kalau saya hitung itu kelas 1 sampai SMP, sampai kelas 1 sampai kelas 6 itu banyak banget. Anak-anak yang saya ajarin untuk bermain musik. Di gereja-gereja saya dipanggil, Pak Charles bisa enggak ajarin anak-anak muda kami bermain musik? Bisa Pak, siap. Dan akhirnya saya bisa mengajar banyak orang untuk bisa bermain musik. Dan hari ini di gereja-gereja mereka sudah banyak pemain musik. Itu contoh yang saya lakukan. Apakah saya dapat berkatnya? Ada berkat Tuhan melalui apa yang saya kembangkan dan saya coba berikan untuk kebaikan gereja lain, untuk kebaikan orang lain. Ya. Jadi yang ketiga, gimana caranya supaya potensi kita memuliakan Tuhan? Yang ketiga adalah gunakan potensi kita, talenta, kreativitasmu untuk kebaikan orang lain. Saat kita menggunakan kelebihan kita untuk kebaikan banyak orang, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ya, jadi jika orang lain bisa menikmati kelebihan kita, potensi-potensi ada pada kita, maka kita juga akan menghasilkan buah. Ya, jadi buat kita semua, Tuhan senang dengan orang yang hidupnya bermanfaat. Coba semua ngomong sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tuhan senang dengan orang yang hidupnya bermanfaat. Sekali lagi 1, 2, 3. Tuhan senang dengan orang yang hidupnya bermanfaat. Potensi yang ada padamu pakailah untuk kebaikan orang lain juga. Saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sudah perlengkapi kita dengan banyak hal. Berbangga dan berbahagialah. Tetapi ingat, kita jangan sombong.
dengan apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu berkat Tuhan. Itu berkat Tuhan, karunia Tuhan, semua kelebihan yang ada pada kita. Pakailah untuk melayani Tuhan. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Jangan biarkan kesombongan dan keangkuhan menghancurkan diri saya dan saudara. Ya, jangan biarkan keangkuhan menghancurkan rencana-rencana Allah yang indah di dalam hidupmu. Karena Tuhan mau tambahkan lebih lagi potensi-potensi dalam hidup saya dan saudara. Oke, Tuhan Yesus mengasihimu, kembangkan yang ada padamu dan Tuhan pakai kamu lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati.